Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai bunyai, para ustadz ustazah, dan juga seluruh sahabat TVN Ulingi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Atau sudah menderita gejala low bed ini? Padahal kalau jam-jam segini ketika kami record ini sepertinya sahabat-sahabat ini baru masa-masa untuk bangun tidur menjelang berbuka ini, habis mungkin bekerja lelah atau mungkin habis pulang sekolah tiduran, kemudian bangun sholat asar mandi langsung nonton kanal YouTube TVN Ulingi. Anak sekarang terutama generasi muda itu kan unik, belum kerja keras tapi sudah mengenal istilah burnout. Lihat story Instagram teman yang sedang liburan, kena mental, breakdown mentalnya. Kemudian melihat status temannya yang padahal dia udah usia menikah 19 tahunan, dia sedang bermesraan dengan pasangannya yang sudah menikah, kemudian burnout lagi, breakdown mentalnya. Kemudian ketika jalan melihat banyak yang sedang belanja, dia sedang bokek, nggak punya uang, breakdown lagi. Kerjaan menumpuk, gaji belum turun, THR belum cair, mentalnya breakdown, burnout lagi. Nah pertanyaannya, kita ini kan harusnya jadi generasi emas. Kalau seperti ini, kira-kira jadi generasi emas atau cemas gitu loh. Ya. Maka kita angkat tema hari ini, yakni adalah bagaimana burnout di usia muda. Maka kita butuh nanti cara untuk mengecas hati, merecas hati. Ya, harus dicas hatinya. Burnout itu bukan soal kerjaan saja, tapi bagaimana hati ini harus memasuki fase overhead, sedang memasuki fase overhead, kehilangan rasa syukur, maka harus segera diservis. Personal komputer, kemudian laptop, kalau sudah mengalami overheat, maka ini harus segera diservis. Sepeda motor pun sama, kelebihan beban dia. Pasti akan merasakan burnout, lelah besti. Ya. Nih, biasanya kalau piye kabarnya? Bagaimana kabarnya? Lelah besti. Ya gitu. Nih ya. Jadi kita akan bahas burnout dari sisi psikologi dan spiritual. Yang pertama, kenapa semangat kita itu gampang padam, mudah lelah? Ya. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya dipengaruhi dari FOMO. FOMO itu fear of missing out. Di mana standar hidup yang ketinggian gara-gara sering nonton mantengin media sosial. Mungkin mengikuti influencer-influencer, kemudian kanal-kanal medsos yang sudah centang biru, kemudian dia standar hidupnya tinggi, makan kalau tidak sekali makan habis 30.000 nggak merasa enak dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu kita nantinya. Secara psikologi akan mempengaruhi kita untuk sering merasakan burnout. Sekali lagi, standar hidup itu bukan menurut umumnya kebanyakan orang, tapi bagaimana menurut agama kita. Kalau faktor internal, nampaknya kita mulai kehilangan masa-masa untuk bernafas, lupa nafas. Ibarat main sepak bola itu lupa turun minum, butuh waktu istirahat. Nih. Dan yang paling utama, kita lupa siapa yang mengatur hidup. Ketika kita lelah karena melihat hidup, harusnya kita jangan sampai lupa siapa yang mengatur hidup dan kita harus lebih dekat dengan yang membuat kita hidup. Nih, Alkisah ada seorang yang sedang ikut diskon, war diskon di sebuah toko,
Saking semangatnya dia, tidak terasa ternyata kakinya berlumuran darah. Tidak disangka-sangka kakinya terkena pecahan beling, dia tidak merasa. Nah, ini kita terlalu fokus pada hasil sampai lupa menikmati proses. Ya, proses itu kan yang nikmat sekali. Ketika kita nanti sudah memasuki usia senja, bercanda dengan rekan, dengan teman, yang kita akan ulang, yang akan kita bicarakan itu tentu masa-masa muda dulu, kemudian kegoblokan yang pernah dibuat bersama, ya, dan pengalaman-pengalaman lucu. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang pasti akan dibicarakan, ya enggak? Kita pernah gini, bukan hasilnya kok, bukan hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Nih, akan jadi cerita yang indah nantinya sebagai kisah mendekati usia-usia kita paripurna. Ya, itu. Kemudian menurut perspektif spiritual, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini dalil yang sering sekali mungkin sahabat-sahabat ikuti dan dengarkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya senantiasa mengingat Allah. Ingat, dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi kalau baterai habis dicas pakai listrik, nah kalau baterai hati habis dicas dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Iling sangkan paraning dumadi, orang Jawa punya istilah seperti itu. Akan membuat hidup kita akan lebih tenang, seleh istilahnya. Karena semua ada garisnya, kalau belum waktunya, belum ditakdirkan, maka sengoyo apapun kita tentu tidak akan bisa mendapatkan. Tapi kalau sudah digariskan, kita hanya sedikit saja berusaha atau menjemputlah minimal, menjemput rezeki kita akan datang seperti air hujan yang deras sekali. Oh, ini ya. Harus tetap ada usaha, penjemputan itu loh harus ada. Jadi jangan enggak diem aja, enggak, harus menjemput rezeki itu. Mungkin hanya dengan cara yang tidak terlalu melelahkan gitu ya. Nih, ingat kepada Allah. Apapun di dunia ini sembarang samubarang, setiap apa yang ada di dunia ini ingat, kembalikan kepada Allah. Maka kalimat yang senantiasa diucapkan ketika ada musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya bukan hanya untuk musibah saja, dalam setiap kondisi keadaan kita harus ingat bahwa ketika menghadapi ujian, ingat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih ya. Jadi musibah kan gak hanya kematian, tapi ujian itu kan macam-macam, ya. Kemudian yang harus diingat juga, dunia itu memang melelahkan. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man, siapa orang, sopo wonge, kanat, yang ambisinya adalah dunia, orang yang ambisinya adalah terkait dengan dunia, man kanatid dunya hammahu fazzaqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang ambisinya itu dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Kalau sing diuber itu hanya dunia, ya gimana enggak capek? Dunia dipanggul di kepala. Jangan ditaruh di kepala, taruh di tangan, taruh di kaki, disepak aja, digeret, supaya apa? Enggak jadi pusing sendiri. Ya, kalau taruh kepala ya capek. Ya. Maka jangan dimasukkan dalam hati. Hati itu kan
ruangnya itu banyak dan isinya itu juga banyak. Maka jangan taruh hati, taruh di tangan, taruh di kaki aja. Sebagai perantara kita menuju kesuksesan. Jangan difikirkan menjadi tujuan utamanya. Karena nanti kita akan mendapatkan keberkahan sehingga dunialah yang ikut dengan kita. Nih ya. Jadi harus ingat prinsipnya adalah dunia itu memang melelahkan. Kalau niat kita semata-mata mengejar duniawi. Kalau niatnya memang mencari jodoh yang ideal, sedangkan dia hanya fokus pada satu orang saja, maka dia akan lelah, apalagi cintanya seperti pemain hadroh bertepuk sebelah tangan ya. Maka pasti akan capek besti, capek. Udahlah, jangan fokus pada orangnya, tapi tujuan kita apa? Jodoh. Kalau sudah jodoh ya udah, minta pada Allah nanti akan diberikan. Ya. Bahkan ada ulama yang menyampaikan tips berdoa kalau mencari jodoh. Jangan minta jodohnya itu, tapi ya Allah, saya mohon kepadamu untuk bisa mempunyai anak yang soleh-solehah. Otomatis kalau punya anak soleh-soleh kan nanti kan ada ibunya juga. Nah itu satu paket. Gitu. Ya, jadi biar ringkes, minta jodoh yang solehah, nanti habis dapat minta anak sekalian, minta anak yang soleh-solehah dari rahim atau keturunan yang baik, wes. Satu dayung 2-30 terlewati. Nih ya. Jadi kita harus mulai fokus ya pada tujuan hidup kita. Kemudian kalau sudah fokus, kita harus bisa menjadi pribadi yang senantiasa ingat kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Nah, ketika kita sudah melihat ya bahwa dunia itu memang tempatnya capek dan hanya kepada Allah tempat kita kembali dan akan mendapatkan ketenangan batin. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ini disampaikan bahwa dalam kitab Hikam, nasihat dalam kitab Hikam. Begini, istirahatkanlah dirimu dari ikut mengatur urusan yang sudah diatur Allah. Apa yang sudah dijamin oleh selainmu, yakni Allah, jangan engkau sibuk memikirkannya untuk dirimu. Maksudnya kalau ini sudah porsinya, ini adalah urusannya Allah, ayo kita nggak usah ikut-ikut ngatur. Kalau kita ikut-ikut ngatur, capek sendiri. Ini adalah porsinya Allah, yaudah kita usaha, hasilnya urusannya Allah. Dan Allah tahu sejauh mana kebutuhan manusia itu, kebutuhan kita. Kalau keinginan mah tanpa batas manusia dilawan. Tapi kita harus ingat kebutuhan yang kita harapkan itu akan datang sesuai dengan porsi kita. Nih ya, jangan ikutan urusan yang sudah menjadi porsinya Allah Ta'ala. Tugas kita berusaha dan bikin proposal. Nah, dalam aplikasinya begini, satu, yuk uzlah sejenak kalau kita merasa lelah, burn out ya, matikan HP, ponsel, gadget dan sebagainya, dicas, kita cas juga hati kita, sholat 2 rakaat, deep talk sama Allah, sama Sang Pencipta, sejenak istirahatkan dirimu dari hingar-bingar dunia. Kemudian yang kedua, belajar qanaah untuk merasa cukup. Dan yang ketiga, ini yang termasuk sulit, butuh latihan. Berusaha untuk senantiasa husnudzon. Ya, Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dalam beribadah dan juga semua sesuai dengan takaran ujian masing-masing. Kita harus yakin pasti bisa. Seperti puasa ini loh, kita diajarkan kita bisa kok sampai maghrib, bisa nyampe maghrib. Caranya bagaimana? Ya macam-macam, ada yang tidur, ada yang menyibukkan diri, ya, ada yang jalan-jalan,
Ngabuburitnya terserah masing-masing, tapi tujuannya menuju waktu maghrib. Nih ya, husnudzon kepada Allah. Dan kira-kira dari sahabat-sahabat sekalian, ada enggak yang pernah merasakan burnout? Atau memang hari ini sedang burnout juga, terutama yang sedang mengerjakan skripsi ini, atau mungkin yang bekerja banyak lemburan, enggak kelar-kelar ini. Udahlah, kerjakan sambil istighfar, pasang musik yang kencang ya, atau sambil melakukan aktivitas apapun. Pokoknya jangan sambil makan kalau siang hari di bulan puasa ya, nanti sambil makan es campur ya. Ya, ingat, tugas skripsi, kerjaan itu diselesaikan, bukan dipikirkan. Kadang kita fokus mikirin ingin nanti bagaimana langkahnya, bagaimana aku mulai dari mana, bagaimana aku menyelesaikannya. Udah jangan dipikir, langsung ambil kerjakan, habis kerjakan. Lelah, tidur dulu. Lelah, scrolling, sosmed, lanjut lagi gitu. Kemudian setelah jarak 2 jam harus keluar, karena kalau kita lihat gadget kita, baik itu laptop atau ponsel atau tablet, itu ada waktu yang ada batas waktunya, kemudian ada kebutuhan hak dari mata kita, tubuh kita untuk istirahat. Setelah 2 jam keluar, cari pandangan yang luas, yang lebar, menghela nafas, kemudian merasakan semesta sedang mendukung kita, ambil auranya, selalu kerja lagi, itu. Sempatkan 5 menit ya, perenggangan, otot-otot direnggangkan ya, kemudian melihat pandangan yang luas karena tadi pandangannya sempit. Wah, lihat kiri kanan, kulihat saja banyak cewek di mana-mana gitu ya. Nih, iya. Jadi dikerjakan, jangan dipikirkan. Kalau lelah, istirahatkan diri dulu ya. Tubuh kita punya hak untuk istirahat. Setelah itu kita harus ingat bahwa ilmu itu ada pada kesabaran kita menghadapi proses. Nantinya kita akan tahu tips-tips, oh begini cara lebih mudah untuk mengerjakannya. Sambil kita berpikir, otak kita berpikir, oh harus seperti ini. Gitu ya. Yuk, untuk sahabat-sahabat pemirsa TV Anu Wulingi, kalau merasa lelah, istirahat. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Recharge hati kita dengan sujud, dengan ibadah, ataupun dengan healing. Jangan sampai duniamu bercahaya, tapi hatimu nanti gelap gulita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu artinya kita punya harapan dan sandaran. Ya. Berlindunglah kepada Allah dari rasa sedih, gelisah, sifat lemah, dan sifat malas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita. Yuk, bagi sahabat-sahabat yang pernah merasakan burnout dalam kehidupannya, sekolahnya, kerjaannya, silakan komen di kolom komentar di bawah, dan kemudian berbagilah pengalaman bersama dengan yang lain. Bisa jadi ini menjadi nilai dakwah kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan juga mungkin kalau ada requestan tema untuk para remaja, silakan untuk ikut komen juga, nanti akan segera kita tindak lanjuti. Saya cukupkan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.